Halo semuanya, kembali lagi di channel Sosio Maling. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya terkait dengan lembaga sosial. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe dari lembaga sosial ya. Apa saja tipe-tipenya? Kita lihat. Ya. Jadi, tipe lembaga sosial itu ada macam-macam ya. Jadi, menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, terdapat 5 tipe lembaga sosial. Yang pertama adalah lembaga sosial berdasarkan sistem nilai, kemudian lembaga sosial berdasarkan perkembangannya, kemudian berdasarkan penerimaan masyarakat, kemudian yang keempat berdasarkan penyebaran, yang kelima adalah berdasarkan fungsi. Nah, apa saja tipe-tipe lembaga sosial berdasarkan yang disampaikan oleh Gillin dan Gillin? Mari kita lihat bersama-sama. Baik, tipe lembaga sosial yang pertama berdasarkan sistem nilai. Nah, menurut Gillin dan Gillin, lembaga sosial berdasarkan sistem nilai dibagi menjadi 2, yaitu adalah basic institution dan subsidiary institution. Basic institution itu apa? Basis atau basic institution itu adalah lembaga yang dianggap penting karena lembaga ini punya nilai-nilai yang mendasar. Seperti apa? Lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga hukum. Nah, artinya basic institution adalah lembaga-lembaga yang dianggap penting dan punya nilai mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sementara yang kedua adalah subsidiary institution, yaitu lembaga yang bersifat sekunder sehingga dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Artinya dia tidak menjadi dasar atau tidak bersifat mendasar bagi semua orang, tapi hanya memenuhi kebutuhan sekunder dan kemudian biasanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang punya privilege dan status sosial tertentu. Misalkan apa? Misalkan lembaga pariwisata. Nah, pariwisata ini kalaupun misalkan tidak ada, kemudian tidak begitu mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak kemudian mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga contoh dari subsidiary institution adalah organisasi pariwisata. Ya, kita kenal di Indonesia ada Wonderful Indonesia dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan sebagai subsidiary institution. Berikutnya, tipe lembaga sosial berdasarkan perkembangannya. Nah, berdasarkan perkembangannya, lembaga sosial juga dibagi menjadi 2, yaitu ada creative institution dan enacted institution. Nah, creative institution ini adalah lembaga sosial yang tumbuh secara tidak sengaja di masyarakat yang biasanya hadir tanpa ada rencana dari anggota masyarakat ya. Misalkan ada lembaga agama, kemudian lembaga pernikahan. Nah, ini kemudian biasanya hadir ini karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang muncul di masyarakat. Itulah yang dinamakan sebagai creative institution. Sementara enacted institution adalah lembaga yang memang sengaja dibentuk oleh masyarakat karena masyarakat punya kebutuhan yang harus dipenuhi dan tujuan yang ingin dicapai. Misalkan apa? Ada lembaga hukum, lembaga ekonomi, lembaga politik. Inilah yang memang sengaja dibentuk oleh masyarakat untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memang diperlukan pada saat itu. Selanjutnya, lembaga sosial berdasarkan penerimaan masyarakat. Nah, tipe lembaga sosial ini berdasarkan penerimaan masyarakat dibagi menjadi 2, yaitu approved sanctioned institution dan unsanctioned institution. Approved sanctioned institution ini merupakan lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat, ya. Artinya lembaga ini memang keberadaannya diterima oleh masyarakat. Contohnya adalah lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga hukum. Ini adalah lembaga-lembaga yang diterima oleh masyarakat. Sementara unsanctioned institution merupakan lembaga sosial yang tidak diterima atau ditolak oleh masyarakat. Misalkan apa? Misalkan lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok geng motor, mafia, kejahatan, kemudian terorisme dan lain sebagainya. Itulah contoh dari unsanctioned institution. Nah, kadang-kadang unsanctioned institution ini bergantung dari kultur masyarakatnya atau kondisi sosial budaya masyarakatnya. Bisa jadi lembaga sosial ini di suatu masyarakat A ini bisa diterima, tapi di masyarakat B ditolak ya. Misalkan contoh komunitas atau lembaga yang kemudian menaungi masalah LGBT ya, yang pro terhadap LGBT. Di masyarakat Eropa barangkali sebagian menerima, tapi di masyarakat Indonesia kelompok ini kemudian dianggap tidak kemudian sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia sehingga kemudian ditolak, bahkan keberadaannya kemudian menjadi bahan yang kemudian menjadi
pro kontra yang ada di dalam masyarakat. Itulah unsanctioned institution. Tipe lembaga sosial berikutnya adalah lembaga sosial berdasarkan penyebarannya. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu ada general institution dan restricted institution. Nah, general institution ini adalah lembaga sosial yang dikenal secara luas dan punya pengaruh yang besar bagi masyarakat. Misalkan apa? Lembaga hukum, ya, lembaga hukum, kemudian lembaga politik dan sebagainya. Ini general institution. Sementara restricted institution ini adalah lembaga sosial yang penyebarannya hanya di lingkungan kelompok tertentu saja, sehingga pengaruhnya tidak begitu luas. Misalnya apa? Misalkan adalah lembaga-lembaga keagamaan dan kepercayaan. Lembaga-lembaga keagamaan ini tersebar biasanya pada komunitas-komunitas keagamaan tertentu, ya. Misalkan Majelis Ulama Indonesia ini kemudian seringkali dikenal baik atau dikenal dalam komunitas muslim, sementara ada walubi di masyarakat Buddha dan lain sebagainya, sehingga kelompok-kelompok keagamaan ini biasanya kemudian diterima atau pengaruhnya itu tidak luas, dan biasanya itu pengaruhnya hanya pada komunitas keagamaan tertentu yang memang menjadi segmen yang kemudian diurusi atau segmen yang kemudian menjadi bagian yang diatur oleh lembaga tersebut. Nah, itulah restricted institution. Nah, kemudian yang terakhir, tipe lembaga sosial berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya, lembaga sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu ada operative institution dan regulative institution. Operative institution ini adalah lembaga sosial yang berfungsi menghimpun berbagai cara dalam mencapai berbagai macam tujuan, ya. Misalkan apa? Lembaga ekonomi, misalkan dengan e-commerce dan lain sebagainya. Sementara regulative institution adalah lembaga sosial yang berfungsi mengawasi nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya adalah lembaga hukum, misalkan dalam konteks ini adalah ada kepolisian, ada pengadilan dan lain sebagainya. Sehingga lembaga sosial berdasarkan fungsinya ini kemudian melihat bahwa lembaga-lembaga sosial ini ada sifatnya mengupayakan tujuan, tapi ada juga yang kemudian fungsinya adalah untuk mengawasi nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, demikianlah tipe-tipe lembaga sosial yang kemudian menjadi pembahasan dalam sosiologi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan kembali ke video berikutnya dengan materi jenis-jenis lembaga sosial. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.